Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhurrihim min bani Adam min dhurrihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an naqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam addib auladakum bi akhlaqil husna. Ikhwatul iman rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita jatah usia, yang mana dengan usia yang Allah berikan, Allah cukupkan di hati kita keinginan agar dapat melangkahkan kaki untuk beribadah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimahullah, di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang Khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian seorang bayi ketika di dalam rahim, dalam berbentuk ruh. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian fitrah dengan kalimat alastu bi rabbikum. Allah menanyakan kepada setiap jiwa, apakah aku ini Rabbmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Maka setiap jiwa yang ditanya mengatakan bala syahidna. Betul, kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan. Maka dari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah fitrah bagi setiap manusia yang lahir, memiliki fitrah yang kemudian tidak bisa dirubah. Fitrah pembawaan. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah memberikan kita arahan bahwa sesungguhnya setiap jiwa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, setiap jiwa mempunyai fitrah. La tabdila li khalqillah, maka janganlah kamu merubah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fitrahnya? Al-Mufassir menerangkan bahwa fitrah yang diikutkan pada
setiap anak yang lahir terdapat fitrah, 4 fitrah. Yang pertama adalah fitrah tauhid. Setiap anak yang lahir, setiap manusia yang lahir siap untuk menerima Allah itu esa, Allah itu satu. Yang kedua adalah fitratul aqidah, fitrah iman. Setiap manusia yang lahir di dalam hatinya sudah termasuki oleh iman kepada Allah. Fitrah yang keempat adalah fitrah mutahayyi'ah lid-dinil Islam. Adalah fitrah untuk menerima Islam sebagai agama dalam kehidupannya. Dan fitrah yang keempat adalah as-shalah wal bara'ah, yakni fitrah bahwa dia lahir dalam keadaan suci, fitrah dalam keadaan bersih. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci menurut fitrahnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, satu masa kaum muslimin di zaman Nabi berperang. Kemudian pada kesempatan itu kaum muslimin ternyata juga membunuh anak-anak orang kafir. Karena mereka beranggapan bahwa seorang yang kafir maka akan melahirkan anak yang kafir pula. Seorang yang musyrik akan juga melahirkan anak yang musyrik pula. Maka dibunuh saja semuanya. Pada waktu ketika kembali Rasulullah SAW marah dan mengatakan, afala khiyarukum minal abna'il musyrikin. Apakah kamu merasa bahwa kamu lebih baik dibandingkan anak-anak muslim, anak-anak musyrik itu? Apakah kamu mengira bahwa orang anak-anak yang kafir itu, anak-anak yang musyrik itu lebih baik? Ya, kamu merasa lebih baik daripada mereka. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam fase kehidupan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum bahwasannya fase manusia ketika hidup dalam kehidupan ada 3 fase. Maka fase yang pertama ditandai dengan thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fin. Allah menjadikan kamu dalam keadaan lemah. Setelah lahir, maka fitrah manusia jasadnya lemah, jiwanya pun lemah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa fase yang pertama ini ditandai dengan fisik yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian datanglah dari setelah kelemahan itu adalah kekuatan. Wa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dan setelah adanya masa yang kuat tadi akan datang masa lemah kembali, dan kelemahan yang kedua ini baqo, kekal.
Sedangkan kelemahan yang pertama itu nanti akan berubah. Seorang anak kecil ketika dibina fisiknya, ketika dilatih lambat laun dia akan bertambah kekuatannya, berubah dari lemah menjadi kuat. Setelah dewasa, kemudian datang kelemahan yang kedua. Kelemahan yang kedua ini bersifat baqo atau kekal. Tidak ada orang yang sudah lansia kemudian kembali lagi menjadi muda, bersikap baqo. Maka fase dalam kehidupan secara fisik ada 3. Namun juga ternyata Allah Subhanahu wa taala menerangkan di Quran surah Al-Hajj ayat 5 bahwasannya ternyata jiwa juga memiliki 3 fase. Fase yang pertama adalah ditandai tsumma nukhrijukum tiflan, bahwa jiwa ketika lahir dia kekanak-kanakan. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian fase yang kedua ditandai dengan kedewasaan. Wa minkum may yatawaffa, sebagian dari kalian kami wafatkan di usia dewasa. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, dan sebagian dari kalian kami sampaikan pada usia ardal. Apa itu usia ardal? Usia yang sepuh. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Pada masa ini Allah Subhanahu wa taala menandai seseorang itu dengan keadaan bahwa dia akan menjadi lupa. Fase fisik 3. Lemah dengan jiwa kekanak-kanakan. Fase kedua, fisiknya kuat, jiwanya asyuddah, menjadi dewasa. Dan fase yang ketiga ditandai dengan kelemahan yang kedua dan bersikap baqa, maka jiwanya pun ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ardalil umur likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, menjadi pelupa. Ikhwat iman rahimakumullah, kelemahan fisik di dalam bahasa Arab disebut dengan al-haram, dan kelemahan jiwa di dalam bahasa Arab disebut dengan al-kharab. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap penyakit itu pasti ada. Kullu da'in dawa illa al-haram. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali satu. Apa? Al-haram wal kharab. Apa itu? Kerapuhan fisik dan kerapuhan jiwa. Maka tidak salah ketika seorang yang berada di fase anak-anak, lemah jasadnya, pikirannya kekanak-kanakan. Ketika usia dewasa, kuat badannya, kemudian jiwanya pun menjadi dewasa.
Dan ketika usia tua, maka dijadikan baginya menjadi kehilangan banyak keinginan. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada masa ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kullu ya'malu ala sakilatihim. Setiap kalian, setiap fase ternyata akan dipengaruhi oleh sakilatihi. Apa itu? Pembentuknya. Wa man yusakilahu, siapa pembentuknya? Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa pembentuk dari fase-fase tersebut tidak lain adalah hal-hal yang berkenaan dalam kehidupan kita. Ketika dalam rumah tangga, maka yang membentuk seseorang adalah orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir pasti suci. Fa'abahu, maka ayahnya menjadikannya Nasrani, maka ibunya menjadikannya Yahudi, maka keluarganya menjadikannya Majusi. Maka yang merubah pertama kali pada fase keluarga adalah ayahnya. Tentu kita melihat pada binatang pun demikian. Ketika anak kucing lahir, maka secara fisik dia akan sama dengan orang tuanya dan akan berperilaku sama dengan orang tuanya. Kenapa sekarang kucing mencuri? Karena orang tuanya mencontohkan untuk mencuri. Begitupun tidak adanya monyet yang menutup aurat, maka akan ada anak-anak monyet yang tidak menutup aurat. Karena sesungguhnya yang merubah atau yang mengubah perilaku fitrah itu sendiri adalah orang tuanya pada masa awal. Kedua, yang merubah fitrah adalah teman bergaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Setiap laki-laki itu akan mengikuti agama yang dicintainya atau yang bergaul dengannya. Nah, yang merubah yang kedua adalah temannya. Maka berhati-hatilah kita untuk mencari seorang teman. Yang mengubah fitrah ketiga adalah lingkungan. Al-jari qoblad dar. Carilah tetangga sebelum kamu membangun rumah. Al-jar qoblad dar. Tetangga dulu baru rumah. Maka ketahuilah tetanggamu terlebih dahulu sebelum kamu berniat untuk bermukim di satu tempat. Dan yang keempat adalah komunitas. Komunitas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kamu berjalan di muka bumi, kemudian kamu dapati ada taman surga, maka berhentilah. Riyadhatul jannah, maka berhentilah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu taman surga? Maka Rasul mengatakan majelis ilmu.
yang di dalamnya orang saling menasehati dalam kebenaran, yang di dalamnya orang saling menasehati dalam kesabaran, dan itu akan menumbuhkan jiwa yang baik. Pada satu masa Rasulullah SAW keluar, kemudian mendapati di masjid ada dua kelompok. Pertama, kelompok orang yang bermunajat dan berminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa banyak sekali, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mendekatinya dan mengatakan, apa yang kau minta dari Allah, jika Allah merestui maka itu akan dikabulkan, dan jika Allah tidak merestui maka itu tidak akan Ia kabulkan. Ketika Rasulullah SAW kemudian berpindah singgah di majelis ilmu, maka Rasul mengatakan, setiap dari kalian berfokus untuk menuntut ilmu, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran, maka setiap apa yang kalian tidak minta sekalipun akan Allah penuhi. Orang yang meminta kepada Allah belum tentu ternyata dikabulkan. Tapi orang yang berada di majelis ilmu, sekalipun dia tidak meminta, dia tetap akan dikabulkan semua permintaannya. Barakallahu li. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Usi nafsi bittaqwallahi faqad faza fawzan 'azima. Ihwat iman rahimahullah, dalam 3 fase ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pendidikan. Apa pendidikan yang sesuai untuk ketiga fase ini? 3 fase dengan 3 pendidikan yang berbeda. 1. Fase anak-anak yang fisiknya lemah, maka pendidikan yang tepat adalah takdim atau penanaman. Di sini tidak ada ruang diskusi, mutlak penanaman saja. Allah itu esa, sholat itu harus, ini halal, ini haram, selesai. Ketika fase dewasa, fase remaja, fisiknya kuat, pemikirannya dewasa, maka model pendidikan yang diwajibkan adalah tahdib atau pembersihan atau bimbingan. Biasanya orang yang dewasa, fisiknya kuat, dia mudah untuk dimasuki paham-paham yang tidak benar. Maka ajak diskusi agar pemikirannya tetap bersih. Dan fase yang ketiga adalah fase di mana jasad sudah mulai yang lemah, kemudian akal juga mulai sering lupa, maka fase ini model pendidikannya adalah ta'lim atau belajar. Sering untuk menghadiri siraman-siraman ilmu, karena pohon yang tidak sering disirami, dia akan mati dengan sendirinya. Mudah-mudahan setiap yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini menjadikan kepada kita berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan dan meridhoi kita masuk ke dalam surganya. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil
islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna